Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ma wala amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah saat ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia, yaitu Masjid At-Taqwa yang kita muliakan. Semoga langkah kaki kita akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwa salah satu keutamaan salat subuh berjamaah yang sebelumnya diawali dengan salat sunat 2 rakaat itu pahalanya setara dengan pahala haji dan umrah. Nah, mudah-mudahan bagi kita yang selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala setara dengan pahala haji dan umrah. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, berbicara mengenai salat, ya tentunya kita sudah tahu bahwa salat itu adalah salah satu rukun di antara rukun yang 5. Rukun Islam itu kan ada 5 ya. Pertama apa? Mengucap syahadat. Jadi kalau orang ingin dikatakan sebagai Muslim, yang pertama dia harus bersyahadat. Makanya kalau ada mu'alaf, orang mau masuk Islam, nah itu dia harus bersyahadat. Kalau tidak bersyahadat, belum Islam. Syahadat secara lahir dan batin, ya, bukan hanya sekedar ucapannya saja, ya. Dan harus diyakini apa yang disyahadatkan. Karena kalau bicara ucapan itu para pendeta, para pastor juga lancar mengucapkan syahadat. Bahkan menjadi kajian-kajian mereka juga. Yang kedua adalah sholat, ya kan? Nah artinya kalau salah satu di antara 5 rukun Islam itu tidak dikerjakan, maka dia batal itu Islam. Tetapi nanti ada 2 sih, ya, ada 2 statusnya. Ada orang yang tidak mengerjakan rukun Islam itu karena pemalasan, misalkan dia nggak sholat karena malas, ya itu dia diancam dengan dosa-dosa dan luar biasa, ya, bisa masuk neraka. Tapi ketika dia tidak mau mengerjakan karena tidak menerima ya secara akidah rukun tersebut, itu jelas batal. Begitu juga rukun iman. Nah, masyarakat muslimin, kembali lagi bicara mengenai sholat, ya, apa dikatakan rukun, ya dasarnya adalah sebuah hadis dari Ibnu Umar, ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin sa'adatan
alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa hajjal baiti wa shaumi ramadan. Nah, itulah rukun Islam. Ya, Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu bahwa kau bersaksi bahwa tidak ada ilah. Apa itu ilah? Sesembahan. Ya. Jadi di sini makna la ilaha itu tidak dimaknai dengan Tuhan, tetapi sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, karena pada saat Nabi Muhammad diutus oleh Allah dalam rangka menegakkan tauhid, itu masyarakat jahiliyah itu banyak sesembahannya. Masyarakat jahiliyah kan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka, ya, tetapi mereka melakukan sembahan-sembahan kepada yang lain, zat yang lain. Itulah yang dikatakan sebagai tandingan ilah selain Allah. Dan itulah yang ingin diberantas oleh Rasulullah pada saat itu. Masih ada nggak saat ini orang yang menyembah ilah selain Allah? Banyak. Banyak, ya kan? Terutama orang-orang yang di luar beragama Islam, karena mereka meyakini Tuhannya bukan Allah. Walaupun hakikatnya la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Ya, bahkan dalam konsep tauhid uluhiyah, itu tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi sebenarnya ya hakikatnya Tuhan atau sembahan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun awalnya sebenarnya keyakinan semua agama, terutama agama samawi yang ada di dunia ini, itu sebenarnya secara akidah tauhid itu semuanya sama, dasarnya adalah satu, yaitu semua rasul yang diutus atau rasul dan nabi yang diutus kepada seluruh umat di dunia ini, semuanya adalah menyampaikan ketauhidan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Nah, tetapi dalam perkembangannya, ketika umat-umat terdahulu ditinggalkan oleh nabi atau rasulnya, itu banyak terjadi penyimpangan. Sehingga Allah menurunkan lagi nabi berikutnya, dibenerin lagi itu akidahnya, ya benar. Kemudian sekian ratus tahun setelah rasulnya meninggal, banyak lagi yang menyimpang, begitu seterusnya, sehingga sampai 300.000 nabi dan rasul, 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Nah, makanya ada seorang profesor Yahudi, ya, Yahudi berarti kan non Muslim. Dia itu membuat satu tulisan, ya, karya tulis. Dia mengatakan bahwa sebenarnya agama di dunia yang diturunkan oleh Tuhan ini satu, dasarnya itu hanya satu, yaitu dia katakan Islam. Dia katakan, itu orang Yahudi itu ngomong begitu. Tetapi terjadi penyimpangan. Nah, yang paling jelas kita kalau kita ingin melakukan satu perbandingan, yang saya katakan paling jelas penyimpangan, ya kita ambil saja agama yang paling dekat sebelum Islam itu apa? Agama yang sekarang dikenal dengan agama Nasrani atau Kristen. Kalau dulu nggak ada istilah agama Kristen. Istilah Kristen itu kan muncul sekian ratus tahun setelah Nabi Isa meninggal, yang oleh mereka Nabi Isa itu kemudian dituhankan, dianggap Tuhan. Nah, itulah salah satu penyimpangan. Jadi dulunya Nabi Isa itu sama seperti Nabi Muhammad, diutus oleh Allah sebagai Rasul, ya, untuk menyampaikan ketauhidan, karena pada saat itu telah banyak terjadi penyimpangan terhadap agama Yahudi, agama yang kitab sucinya adalah kitab Taurat, tetapi banyak terjadi penyimpangan. Nah, cuma ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, nah Allah menutup seluruh kenabian, jadi sudah diselesaikan. Ya, tidak lagi mengutus nabi, ya, kemudian
diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah kitab penyempurna dan pelengkap seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Jadi benar kata Kiai kita, Kiai Ahmad Ridwan, nggak perlu kita belajar Taurat, nggak perlu kita belajar Zabur, belajar Injil. Kenapa? Karena semuanya sudah lengkap terangkum di dalam Al-Quran. Nah, itulah luar biasanya Al-Quran. Nah, baik. Kemudian dalam satu hadis juga diriwayatkan masih oleh Ibnu Umar, amirtu an aqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa iza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dariku kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Nah, bahkan salat ini di dalam hadis ini ya, orang yang sudah bersahadat ketika mengerjakan 3 unsur ini ya, 3 atau 4 nih ya. Di sini haji tidak disebutkan. Nah, itu oleh Rasulullah dikatakan telah menjaga haknya ya, sebagai seorang Islam, sehingga dia mempunyai hak untuk dibebaskan dari api neraka. Itu salah satu keutamaan sholat. Jadi sholat itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang menjadikan muslim mendapatkan haknya sebagai muslim. Nah, adapun yang lain yang tidak dikerjakan, di sini dikatakan mereka hisabnya akan diserahkan kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, ketika seseorang itu sudah bersahadat, sudah sholat, itu haram hukumnya untuk dibunuh. Kemudian keutamaan sholat yang ketiga, ya semalam sudah saya sampaikan, sholat itu adalah amalan pertama yang akan diperiksa ya, oleh Allah di hari kiamat. Jadi kalau sholatnya beres, maka amalan-amalan ibadah kita yang lain itu dianggap beres, biasanya beres gitu kan. Tapi kalau sholatnya udah nggak beres, itu amalan yang lain udah nggak diperiksa lagi. Jadi kuncinya adalah beres kan gitu. Sama kayak polisi kalau nilang kendaraan gitu kan, pertama yang ditanya apa? SIM. Kalau SIM-nya ada, nah mudah-mudahan nih sebenarnya aman kan. Walaupun tetap ditanya gitu kan, mau nyari-nyari barangkali nih SNK ada nggak? Ada kan gitu. Nah, tapi periksa bannya, pentilnya diperiksa gitu kan. Oh, lengkap ya, udah nggak ada celah ya, udah bebas gitu kan. Tapi ketika ditanya SIM mana, nggak ada, udah selesai gitu kan. Kalau SIM udah nggak ada, udah ntar ditambah-tambah lagi, ntar pasalnya lebih banyak tuh kan gitu. Jadi istilahnya sebagai kunci sholat itu. Nah, jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saya bacakan lagi hadisnya. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha ay faza wa zafar. Kita langsung saja ke terjemahnya ya, biar cepat. Hal pertama yang akan Allah hisab atas amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan gagal. Jika pada amalan fardu ada yang kurang, maka Rabb berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Itulah pentingnya sholat sunnah.
Jadi kalau sholat fardu kita ada yang kurang sempurna, yang bukannya kurang karena suka ditinggalin, tapi kalau ada yang kurang sempurna, ya, misalkan ada yang lupa ya sunnah-sunnahnya, nah diperiksa, sudah periksa tuh amalan sunnahnya, kemudian seluruh amalannya akan diperlakukan ya untuk menambal kekurangan-kekurangan. Ya, makanya penting. Ya. Kemudian sholat adalah rukun Islam yang kedua yang merupakan amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Ya jelas, karena yang namanya sholat itu kan secara urutan adalah rukun Islam yang kedua. Ya. Karena Rasulullah telah menetapkan sholat sebagai penjaga bagi darah dan harta manusia. Karena urgensinya ya atau kepentingannya, sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian keutamaan sholat yang kita bisa mengambil satu faedah. Yang pertama, agungnya kedudukan sholat. Jadi betapa tingginya nilai ibadah sholat di dalam agama Islam. Ya. Bahkan nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa perbedaan antara orang Islam dan kafir itu sholatnya. Jadi kalau ada orang Islam gak sholat itu disebut kafir. Nah, tetapi nanti tergantung apa yang ada di dalam hati. Seperti tadi saya katakan, ketika ia gak sholat karena malas atau belum hidayahnya belum sampai, tapi dia tetap mengakui sholat itu suatu kewajiban. Nah itu dia diancam dengan dosa besar. Tetapi kalau dia gak mau menerima sholat sebagai rukun, saya yang 4 aja saya terima, sholat enggak, itu berarti dia cacat ya keislamannya tidaknya. Kemudian sholat adalah rukun Islam yang kedua. Menegakkan sholat merupakan penyebab terjaganya darah seseorang muslim. Sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab di yaumil akhir. Itulah beberapa faedah dari keutamaan sholat. Kemudian satu hadis lagi yang saya bacakan di sini yang berkaitan dengan ancaman dari meninggalkan sholat. Nah, ini jangan dianggap enteng yang bapak-bapak ya. Hari ini nggak sholat nggak apa-apa, besok juga ada lagi kan. Ya. Iya, memang sholat tiap hari ada. Ya, sholat maghrib hari ini ada, besok juga ada, kan begitu. Tapi bukan berarti hari ini enggak, ya udah besok masih ada lagi kan begitu. Nah, karena di sini ya dikatakan meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa besar dan pelakunya mendapatkan ancaman keras dari Allah dan Rasul. Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyi." Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Nah, kalau udah tersesat kan repot ya kan. Orang menuju satu tempat saja, ketika di perjalanannya ia tersesat, kira-kira nyampe gak ke tujuan? Agak. Enggak. Jadi kalau orang tersesat karena tidak sholat, maka tujuannya kan, tujuan akhir kita mana? Surga ya, di akhirat kan surga. Nah kalau dibilang tersesat ya nggak nyampe nanti surga. Di akhirat cuma ada 2 tempat, kalau nggak surga neraka. Jadi kalau orang tersesat nggak nyampe ke surga, maka sampainya ke neraka. Ya. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, nah ini tadi penekanan tentang haknya seseorang. Amirtu an aqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa iza fa'alu as-samu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka sungguh mereka telah terjaga harta dan jiwanya dariku kecuali dengan hak Islam. Nah, ini yang dimaksud dengan hak Islam. Apabila dia telah melakukan keempat hal tersebut di atas, itu terjaga, jadi tidak boleh dibunuh, kecuali dia melakukan satu perbuatan yang secara syariat dia ditetapkan, ya, boleh dibunuh atau dikisos, karena seperti itu. Maksudnya dia mengerjakan semua hal tersebut sebagai seorang muslim. Katakanlah dia melaksanakan semua kelima rukun Islam, kan dia terjaga tuh haknya, ya, tidak boleh dibunuh. Tetapi dia melakukan suatu perbuatan, misalkan membunuh orang. Nah, dalam konteks hukum Islam, orang yang membunuh orang lain, terutama sesama Islam, tanpa hak. Nah, ini bicara tanpa hak. Ya, kalau dimaksud dengan hak itu misalkan membunuh karena peperangan, kan begitu, atau tidak sengaja membunuh karena mempertahankan haknya. Misalkan dia dirampok, mau dibegal, karena dalam rangka membela diri dia melawan, akhirnya begalnya yang mati. Nah, ternyata begalnya Islam juga, gitu kan. Nah, itu dia menghilangkan nyawa seseorang karena hak. Nah, itu di dalam agama Islam tetap tidak boleh dibunuh. Tetapi kalau dia membunuh bukan karena alasan syar'i, nah itu agama mempunyai hak untuk mengeksekusi orang ini bicara dalam konteks hukum Islam. Ya. Kalau di kita kan tidak menerapkan, ya, hukum Islam secara kafah. Nah, artinya pertanggungjawaban daerah nanti, ya, itu diserahkan kepada pemimpin negeri ini, gitu kan. Kenapa kamu tidak menerapkan hukum Islam? Padahal sebagai orang Islam itu wajib menerapkan hukum Islam, ya, syariat Islam, ya. Pertimbangannya gini, ya udah nanti, ya ada lah perhitungannya kan seperti itu. Baik. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainash syarqi wal kufri tarkas shalah." Pemisah antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat ini dikategorikan, ya, sebagai orang musyrik dan orang kafir. Nah, ini luar biasa, ya. Kalau musyrik, ya, kalau orang kafir karena musyrik itu udah jelas, ya. Cuma yang harus kita perhatikan di sini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak menyadari, ya, perbuatan atau amalan-amalan syirik yang ia lakukan, tetapi dia tidak merasa itu adalah sebuah kesyirikan. Dengan bahaya, ya kan? Padahal pelaku syirik diancam api neraka, betul. Tapi ia tidak sadar, tidak tahu kalau yang dia lakukan adalah sebuah kesyirikan. Ya, misalkan orang yang nyugi, ya kan? Orang yang nyugi ke satu tempat pesugihan, itu nggak mungkin kalau tidak ada apa namanya, ya, kuncen itu penunggunya. Tapi syaratnya itu ada satu syarat yang harus dipenuhi. Ya, ada yang harus menyetor tumbal, gitu kan? Atau ada dia harus melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan itu adalah yang diminta oleh setan, ya, laknatullah, sehingga manusia tersebut sudah terjerumus ke dalam satu kesyirikan, kan begitu, ya. Ya, misalkan yang saya pernah dengar, ya, cerita-ceritanya gitu, ya,
Itu ada pesugihan di Gunung Kemukus gitu. Pernah dengar Gunung Kemukus? Nah, itu pesugihannya enak di situ. Jadi kalau pengen kaya, pengen usahanya lancar, datang ke sana, tapi syaratnya di sana dia harus melakukan hubungan suami istri dengan istri orang lain. Oh, jadi kan ngeri kan? Padahal dalam agama Islam, ya, melakukan hubungan selain dengan istri sah kita itu kan dosanya luar biasa. Ini syaratnya dia harus melakukan hubungan suami istri dengan istri orang lain. Nah, itu nanti biasanya juga ada ketemu di sana. Ada seorang istri yang dia kepingin kaya juga, kepingin lancar juga dagang usahanya. Nah, ini ada nih sesama pencari ini ya, pencari pesugihan. Udah nanti ada ritual lakukan. Nah, itu kan merupakan satu penyesatan, ya kan? Nah, ketika para pelaku pesugihan itu nanti sukses, ya, secara materi, kenapa dikasih sukses? Karena dengan bantuan jin dia akan dilancarkan usahanya. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi permintaan si setan laknatullah tersebut. Nah, akhirnya dia saya karena melakukan pesugihan ini bisa kaya. Akhirnya di situ kembali ke tadi, ada ilah selain Allah yang dijadikan oleh dia sebagai penentu keberhasilannya dia. Berarti kan dia telah ya mengilahkan, mentuhankan selain Allah. Apa yang dia tuhankan? Itu tadi perbuatan pesugihan yang disyaratkan oleh syaitan laknatullah. Dengar-dengar begitu gitu, tapi saya belum pernah tahu di Gunung Kemukus di mana juga saya tidak tahu kan gitu. Nah, bahkan ada yang begitu samar, ya. Itulah langkah setan itu luar biasa. Ada orang yang melakukan satu pesugihan, tapi niatnya ingin menjadi ustadz kondang. Ada. Jadi dia ingin menjadi penceramah supaya terkenal, setiap ceramahnya itu mempesona, itu datang ke satu pesugihan. Nah, oke, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu dalam sebulan tinggalin sholat Jumat. Itu syaratnya cuma itu. Tapi yang lain-lainnya, sehingga orang melihat dia normal-normal aja. Ya kayak misalkan dia tinggal di sini, dia sholat Jumat sekali dia nggak kelihatan, mungkin dia sholat Jumat di tempat lain barangkali ya. Padahal di hari Jumat itu dia diminta melakukan satu ritual di rumahnya, yang mana ritualnya itu membawa dia kepada satu kekufuran. Nah, itu sama seperti itu, luar biasa. Ya. Tapi diberikan apa yang diinginkannya. Oh, dia menjadi ustadz yang terkenal, ceramahnya selalu mempesona dan sebagainya. Ya. Pengikutnya atau penggemarnya luar biasa banyak. Tapi itu karena dibantu oleh jin. Nah, tetapi luar biasa itu, ya, tumbalnya. Dia menggadaikan akidahnya. Baik. Syekh bin Abdullah seorang tabi'in. Tabi'in apa tuh tabi'in? Kalau sahabat itu apa? Sahabat itu kan orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu disebut sahabat Nabi. Karena ada sahabat Nabi yang dulu masih disebut sahabat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, tapi ketika Rasulullah meninggal, dia tidak beriman lagi, ya, berbalik, meninggal dalam keadaan murtad. Ini nggak disebut sahabat, walaupun sebelumnya sahabat. Contoh siapa? Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, kan sebelumnya sudah beriman tuh. Nah, saat itu dia statusnya kan sahabat Rasul, tapi ketika dia murtad, bahkan menyerukan, udah jangan dengar ajaran Nabi, ajaran Muhammad, jangan ikuti ya Abu Bakar, gitu. Ikutlah saya, gitu kan. Juga banyak pengikutnya.
Akhirnya diperangi, dia dibunuh, ya berhasil dibunuh oleh siapa? Khalid bin Walid, ya, yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sebelumnya juga adalah kaum musyrik, ya, panglima kaum musyrikin. Bahkan dalam peristiwa perang Uhud itu kan luar biasa, ya, Khalid bin Walid banyak membunuh pasukan-pasukan musyrik. Tapi itulah hidayah. Nah, kalau tabi'in itu orang yang hidup sezaman dengan sahabat, belajar Islam dari sahabat, yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Itu tabi'in, ya. Ada lagi tabi'in. Nah, ini di bawahnya tabi'in. Dia belajar dengan tabi'in, ya, mengikuti sunnah Rasulullah, ya, dan meninggal dalam keadaan beriman, tapi dia tidak ketemu dengan sahabat apalagi dengan Rasul. Baik. Syakid bin Abdullah seorang tabi'in berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufruhu ghairas salati." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad tidak melihat suatu amalan yang jika ditinggalkan adalah kekufuran selain dari sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah pada saat itu begitu menempatkan posisi sholat ini sebagai satu ibadah yang paling utama, sehingga mereka menganggap kalau dia sekali aja tinggalin sholat dia udah merasa kufur, udah merasa melakukan satu kekufuran. Nah, kalau zaman sekarang kan banyak orang yang enteng aja gitu kan, ya mohon maaf gitu kan, ya. Ada misalkan tukang gitu kan kerja pasang bata, azan. Nah, azan kan harusnya istirahat, bersih-bersih, makan, lalu sholat, atau sholat terus makan, ya. Setelah jam 1 lebih kerja lagi kan. Ini kan banyak tuh kan. Agamanya Islam. Sholat, pasang bata, plester, azan, istirahat, duduk, turun kerja, makan, terus makan tidur. Jam 1 bangun kerja lagi, sholatnya lewat. Yang ironisnya kadang-kadang kerjanya ngebangun masjid. Kan lucu kan? Tukang kerja ngebangun masjid, tapi pas azan istirahat, nggak sholat. Nah, ini kan luar biasa ya. Nah, makanya saya waktu dulu dipercaya menangani pembangunan masjid di Pekanbaru, ya, di Riau, itu ada tukang, saya kasih syaratnya harus sholat. Kalau nggak sholat nggak usah kerja di sini. Ya alhamdulillah pada sholat semua. Walaupun ada yang di antara mereka atau mungkin mayoritas ya karena disyaratin aja dia sholat gitu kan. Syarat kerja di situ harus sholat. Selesai proyek nggak sholat lagi. Tapi alhamdulillah minimal ya kita sudah membuat orang udah lama ya. Baik. Baik. Poin yang bisa kita ambil atau pelajaran dari ancaman orang yang meninggalkan sholat. 1. Ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu diancam dengan api neraka. Meninggalkan sholat adalah sebuah kekafiran. Tetapi ini perlu kita ketahui bahwa Allah itu selalu membuka pintu taubat. Jadi bagi orang yang bermaksiat, yang sebelumnya sering meninggalkan sholat, sering melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat, ya selama sebelum meninggal dia menyadari kesalahannya, kemudian bertaubatan nasuha, merasa telah melakukan dosa, memohon ampun kepada Allah, ya kalau taubatnya diterima, ya maka dia terbebas dari ancaman-ancaman yang disebabkan karena dia banyak meninggalkan perintah-perintah agama. Nah, mudah-mudahan yang kita ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi orang yang
patuh dalam melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita meninggalkan sholat, jangan pernah kita meninggalkan amalan-amalan wajib lainnya, dan kalau bisa kita diberikan kekuatan menjalankan amalan-amalan sunnah sebagai penutup daripada amalan-amalan wajib jika tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal abad wa tahmilana biha jami'al hajat wa tuqayyana min jami'i syaitan wa tubarikuna bi jami'il khairat fil hayati wal mamat. Allahumma taqabbal minas salata wa siyamana wa qiyamana wa qulana wa tarawwana wa tafasulana wa kamin taksita ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.